Baterai emang menjadi hal yang lumayan menjadi konsentrasi bagi para pengguna smartphone Android. Selain membutuhkan ketahanan baterai yang mumpuni, durasi charging pun terasa tidak kalah penting. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas deretan ponsel di harga 1 jutaan yang sudah support teknologi fast charging. Mengawali video kali ini ada Oppo A33. Hadir tepat di awal tahun 2020 lalu, Oppo A33 secara resmi mendeklarasikan diri sebagai ponsel kelas menengah pertama di Indonesia yang hadir dengan membawa prosesor Qualcomm Snapdragon 460. Sekedar informasi aja nih Price Boomania. Kalau Snapdragon 460 ini merupakan chipset yang baru diperkenalkan ke publik pada awal tahun 2020. Prosesor ini menawarkan performa dan kinerja tinggi tapi harganya cukup terjangkau. Oppo A33 juga menawarkan tingkat efisiensi daya yang rendah. Meskipun memiliki tingkat efisiensi daya rendah alias irit daya, Oppo tetap memberikan dukungan baterai yang cukup besar pada ponsel ini di angka 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt yang terbukti mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 165 menit. Selain itu, salah satu teknologi canggih yang dimiliki handphone ini adalah layar Neo Display 90Hz yang cukup tenar ketika diperkenalkan pada Oppo A53 yang rilis 1 bulan lebih awal. Sementara pada sektor fotografi, Oppo A33 menggunakan kamera utama beresolusi 13 megapiksel yang ditemani kamera makro 2 megapiksel serta satu lensa bokeh 2 megapiksel. Pada kamera depan, Oppo A33 mengusung kamera 8 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A33 terupdate ada di scene berikut. Tepat di awal tahun 2021, Samsung A02s secara resmi rilis di Indonesia. Galaxy A02s hadir dengan layar berukuran 6,5 inci beresolusi HD+ 720x1600 pixel. Pada bagian belakang ponsel dibekali total 4 kamera yang terdiri dari 3 kamera belakang dan 1 kamera di bagian depan. Kamera utama Galaxy A02s memiliki resolusi 13 megapiksel yang didampingi dengan kamera makro beresolusi 2 megapiksel dan 2 megapiksel lensa live focus. Galaxy A02s hadir melengkapi jajaran ponsel untuk kelas pemula lansiran Samsung. Meski menyasar kelas pemula, namun untuk spesifikasi Galaxy A02s bukan kaleng-kaleng. Selain sudah diusung dengan chipset Qualcomm Snapdragon 450, ponsel ini juga menawarkan 2 pilihan memori, yaitu RAM 3/32GB atau RAM 4/64GB. Kemudian perangkat ini menyuguhkan 3 pilihan warna, yaitu Crush Black, Crush White, dan juga Crush Navy. Kapasitas baterai yang terpasang di handphone ini juga cukup besar, yaitu 5000 mAh. Agar dapat terisi dengan cepat, sudah hadir pula fitur adaptive fast charging 15 watt khas Samsung yang terbukti mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 3 jam 45 menit. Namun sayangnya, Samsung belum membekali ponsel ini dengan fingerprint scanner, meskipun sebagai gantinya sudah diberikan face unlock. Fitur lain yang turut diberikan adalah dukungan triple slot SIM card, koneksi 4G LTE, dan sudah menggunakan USB Type-C. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A02s terupdate ada di scene berikut. Pada bulan April lalu, Samsung akhirnya merilis produk entry level terbarunya, yaitu Samsung Galaxy M12 ke pasar Indonesia. Untuk spesifikasi ponsel, Galaxy M12 mengusung layar bertipe PLS TFT khas Samsung seluas 6,5 inci beresolusi HD+, dengan refresh rate 90Hz. Pada bagian atas layar terdapat notch bergaya Infinity V yang berfungsi untuk menampung kamera selfie 8 megapiksel. Beralih ke bagian punggung, Galaxy M12 ini dibekali dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 48 megapiksel, kamera ultra wide 5 megapiksel, lensa bokeh 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Samsung Galaxy M12 hadir dengan baterai jumbo 5000 mAh yang dilengkapi teknologi adaptive fast charging berdaya 15 watt. Dengan kapasitas tersebut, kita bisa melakukan beragam aktivitas, mulai dari streaming film dan musik, video call, hingga browsing media sosial seharian penuh. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia, Om Ilham Indrawan, bahwa ponsel ini fiturnya cocok untuk mendukung gaya hidup yang penuh energi tanpa khawatir kehabisan baterai. Oh iya, berkat teknologi adaptive fast charging 15 watt tadi, membuat HP ini mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% dalam waktu 3 jam 7 menit. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M12 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya
Ada Realme C15. Ponsel entry-level dari brand yang identik dengan warna kuning ini rilis di kisaran bulan Juli 2020 lalu. Memiliki daya jual utama di sektor baterainya yang diklaim bisa jadi power bank, kapasitas baterainya 6000 mAh yang dilengkapi dengan kepala charger beroutput 18 watt. Sayangnya untuk kabel chargingnya masih menggunakan tipe micro USB yang mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% dalam waktu 3 jam 43 menit. Dengan spesifikasi seperti itu, Realme berani mengklaim kalau baterainya bisa siaga hingga 57 hari dengan durasi nonton di YouTube selama 28 jam dan mampu bermain game Mobile Legends Bang Bang selama 9 jam. Bicara game Mobile Legends, berkat chipset yang digunakan di HP ini yaitu MediaTek Helio G35, HP ini bisa ngangkat di settingan grafis high dengan mode HD dan HFR yang bisa kalian aktifkan. Tapi buat kalian yang nyari HP agar bisa main Mobile Legends di settingan grafis ultra, HP ini masih belum support ya gengs. Selain Mobile Legends, Realme C15 juga support buat main PUBG Mobile di settingan smooth medium atau balance medium. Sayang banget sih karena menurut Nidia settingan nyaman untuk main PUBG itu ya minimal di frame rate high. Tapi buat kalian yang hanya sekedar main doang, HP ini udah bisa mainin game PUBG dengan lumayan lancar. Untuk spesifikasi dan harga Realme C15 terupdate ada di sini berikut. Pada saat perilisannya, seri Poco terbaru ini memang begitu hype banget di kalangan Mi fans, terkecuali Poco M3. Ya wajar juga sih, karena udah jadi rahasia umum kalau seri Poco ini merupakan seri yang selalu bisa kasih price to performa dan price to specification yang terkadang Nidia ngerasa kalau harga HP yang mereka rilis jadi terlalu terjangkau. Membawa tagline entry level killer, Poco M3 ini sudah ditenagai chipset Snapdragon 662 yang dipadukan dengan RAM mencapai 6GB, sehingga membuat HP satu ini mampu menjalankan beragam aplikasi dan game dengan lancar. Performa yang lancar tadi akan semakin terasa maksimal dan bikin kita tenang untuk dipakai seharian karena Poco tidak lupa membekalinya dengan baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh yang dipadukan dengan teknologi pengisian cepat 18 watt. Berkat teknologi tersebut, kita mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% dalam waktu 2 jam 40 menit. Bukan cuma itu, Poco M3 juga sudah membawa layar dengan resolusi FHD+, disertai speaker yang sudah stereo, di mana pesaing lain di harga yang sama masih fokus di HD+, dan bahkan rata-rata masih menggunakan speaker mono. Kelebihan terakhir yang bakal kita dapetin dari Poco M3 ini adalah dari sisi multimedianya, yang mana ternyata layar dari Poco M3 sudah bersertifikasi TUV Renland, sehingga mata kita nggak bakalan gampang capek untuk melihat layar HP dalam jangka waktu yang lama. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 terupdate ada di sini berikut. Berselang lama setelah perilisan Poco M3, Xiaomi Redmi 9T pun rilis. HP ini dibekali dengan spesifikasi, dimensi, luas, dan kualitas layar yang sangat mirip dengan Poco M3. Bukan hanya itu aja nih, ternyata harganya pun juga bisa dibilang mirip karena hanya terpaut 100.000 aja. Tapi nih, kalau menurut Nidia, justru pihak Xiaomi merilis Redmi 9T bukan untuk menjadi pesaing langsung dari Poco M3, melainkan untuk memberikan angin segar buat calon pembeli yang gak berhasil meminang produk Poco sampai saat ini. Ya, kalian tahu sendiri lah ya. Selain terkenal selalu menawarkan spesifikasi dengan harga terjangkau, seri Poco juga terkenal akan kegoiban produk-produknya. Terkait performa dari Redmi 9T, Nidia nggak perlu kasih tahu lagi lah ya. Karena dari sisi chipset hingga kapasitas penyimpanan, Redmi 9T dan Poco M3 itu udah sama persis. Akan tetapi, upgrade yang akan sangat terlihat adalah dari konfigurasi kameranya. Yang kali ini di Redmi 9T dikasih lensa tambahan yaitu 8 MP ultra wide. Sehingga buat kalian yang emang hobi fotografi, kalian jadi lebih bisa explore lagi kemampuan kalian berkat lensa dan pilihan foto yang lebih kaya. Memiliki tagline jawaranya baterai gede, ternyata kapasitas baterai di HP ini masih sama juga dengan Poco M3 sebesar 6000 mAh. Adapter chargernya pun sudah sama-sama support 18 watt dengan output charging maksimal di 22,5 watt yang terbukti mampu mengisi daya selama 182 menit. Tapi kali ini untuk Redmi 9T pihak Xiaomi berani mengklaim kalau baterai HP ini akan lebih tahan lama untuk digunakan hingga 4 tahun tanpa adanya penurunan performa yang signifikan hingga 25% lebih awet dibanding baterai di HP lain. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 9T terupdate ada di scene berikut.
kita masuk ke produk terakhir yang menurut media sih paling worth it. Media mau kasih tahu dulu nih ke kalian kalau di video selanjutnya kita akan membahas ponsel dengan dukungan fast charging namun di range harga 2 jutaan. Kalau nggak mau ketinggalan informasinya, monggo di subscribe dulu channel YouTube Pricebook ya. Di posisi teratas, HP 1 jutaan yang memiliki dukungan fast charging terbaik adalah Realme Narzo 30A. Seri Narzo emang salah satu seri yang paling ditunggu dari seluruh jajaran smartphone Realme. Gimana enggak, Narzo series emang terkenal memiliki price to performa yang jauh lebih worth dibandingkan HP-HP Realme lainnya di range harga yang sama, terutama di sektor performa gamingnya. Ya wajar sih, karena emang smartphone gaming sekarang ini adalah yang paling digandrungi oleh kaula muda. Performa bermain game yang mumpuni di Narzo 30A ini tergambar langsung dari tagline utamanya, yaitu Power Up the Game. Berbekal chipset MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 3GB dan 4GB, hal ini bisa dibilang merupakan perpaduan ampuh yang sudah dibuktikan di Narzo 20. Apalagi ditambah beberapa update dari sistem yang jelas performa gamingnya akan semakin terasa optimal. Terbukti pada saat digunakan untuk bermain game PUBG, HP ini bisa main di settingan maksimal smooth dan balance ultra atau HD high. Performa seperti ini biasanya baru akan kita temukan di HP kelas 2 juta. Namun, Realme berhasil memberikan performa seperti ini di Narzo 30A dengan harga 1 jutaan. Selain dari sektor performa, hal yang bisa dinilai sebagai kelebihan adalah dari sektor baterainya yang sudah di angka 6000 mAh, serta dukungan 18 watt fast charging. Baterai jumbo yang terdapat pada Narzo 30A bisa terisi full selama 3 jam 50 menit. Lumayan juga sih. Tapi mengingat keawatan baterainya, harganya yang murah plus performanya yang udah lumayan cihuy, masih bisa dimaklumi lah ya. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo 30A terupdate ada di scene berikut. Mungkin emang kalau untuk harga 1 jutaan, teknologi fast chargingnya masih belum terlalu berasa ya, karena maksimal output yang disupport cuma di 18 watt, sedangkan kapasitas baterai sudah mencapai 6000 mAh. Makanya jangan sampai kelewatan video selanjutnya ya. Buat kalian yang kepo sama deretan handphone yang udah nih dia jelasin tadi, gak ada salahnya dong main ke kolom deskripsi di bawah. Siapa tahu bisa dapat penawaran menarik dari pricebook.co.id. Video pamit, ciao Bella!